selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan merupakan pencerminan dari A. Kerelaan berkorban, B. Cinta tanah air, C. Sadar bernegara Indonesia, D. Sadar berbangsa Indonesia, E. Jati diri bangsa Indonesia. Oke, kita cek jawabannya. Jawaban yang paling benar adalah opsi B, yaitu cinta tanah air. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Jadi jelas, opsi B yaitu cinta tanah air adalah jawaban paling tepat. Soal nomor 10, gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah A. Federal, B. Monarki, C. Presidensial asas desentralisasi, D. Presidensial asas sentralisasi, E. Parlementer. Oke, kita cek jawabannya. Opsi yang paling benar adalah opsi C, presidensial asas desentralisasi. Nah, sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, yaitu presidensil. Sistem pemerintahan presidensil berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan presidensil berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensil asas desentralisasi adalah dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Jadi kata kuncinya sudah jelas di sini, ada pelimpahan kekuasaan. Jadi tidak terpusat di sini. Makanya jawaban yang paling tepat adalah presidensil asas desentralisasi. Soal nomor 11, salah satu tujuan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensil yang dilakukan dengan A. Kedudukan presiden sebagai kepala negara, B. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, C. Pemisahan kedudukan presiden dengan lembaga legislatif, D. Pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung, E. Presiden dipilih 5 tahun sekali. Oke, kita cek jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. Nah, tujuan amandemen Undang-Undang 45 adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mempertegas sistem presidensil, maka salah satu amandemen Undang-Undang Dasar adalah pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Oke, soal nomor 12. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensil yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi, yaitu A. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen, B. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 5 tahun, C. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya, D. Terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri, E. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Nah, kita cek jawabannya.
Opsi yang paling tepat, yang merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensil yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi, yaitu opsi D. Terlalu banyak partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Dalam sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia pada masa Orde Baru sampai era reformasi, ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangan demokrasi konstitusional pada masa reformasi adalah terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Soal nomor 13. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh A. Kesadaran warga negara itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa perilakunya melanggar hak asasi manusia. B. Undang-Undang Dasar 45 dan amandemen, Undang-Undang, Lembaga Kepemerintahan, dan lembaga swadaya masyarakat yang menangani HAM. C. Kemajuan politik dari pemerintah yang sedang berkuasa. D. Hakim yang adil dalam memberikan keputusan. E. Komnas HAM dan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, belum bekerja maksimal. Nah, kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh jawaban B, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan amandemen, Undang-Undang, Lembaga Kepemerintahan, dan lembaga swadaya masyarakat yang menangani HAM. Nah, upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen, terbentuknya undang-undang yang mengatur HAM. Nah, Kepres nomor 181 atau pada tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, yang kedua, itu dibentuk lembaga kepemerintahan yang menangani masalah HAM. Ada Komnas HAM, KNPA, dan KPAI. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, untuk yang ketiga adalah dibentuknya lembaga swadaya masyarakat yang memantau pelanggaran HAM. Jadi jelas sekali, banyak pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang berlangsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Nah, kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh, nah jelas tadi ya, opsi B, yaitu undang-undang dan amandemennya, undang-undang, lembaga pemerintahan, dan lembaga swadaya masyarakat yang menangani HAM. Nah, soal nomor 14. Bu Sarkas mengikuti rapat pemilihan ketua Dasawisma di RT-nya. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pandangannya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan Bu Sarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan hati. Perilaku Bu Sarkas ini bertentangan dengan norma A. Sosial, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Agama, E. Kesusilaan. Kita lihat jawabannya adalah opsi B. Nah, kesopanan atau etiket lebih berfokus pada perilaku sopan atau tidak sopan yang perlu dipertimbangkan dalam perilaku demokratis sebagai warga negara. Hukum lebih berfokus pada aturan yang jelas sanksinya. Agama lebih berfokus pada perintah dan larangan yang sanksinya di akhirat. Sedangkan kesusilaan bersumber dari hati nurani dalam menentukan baik dan buruk. Norma atau kaidah adalah ketentuan, patokan, ukuran yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di balik ketentuan itu, terdapat norma yang menjadi landasan tingkah laku manusia.
Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat yang didasari oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan juga disebut norma etiket, sopan santun, atau tata krama. Norma sopan santun yang khas dan aktual akan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Contoh-contoh norma kesopanan: yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Memakai pakaian yang pantas dan rapi dan jangan berkata kasar dengan orang lain. Nah, jelas sekali di sini Bu Sarkas ini adalah melanggar norma kesopanan.